Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa saat lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, satu amalan yang tidak boleh kita lupakan adalah setiap kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Sebuah kewajiban yang setara dengan sholat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Khalifah Abu Bakar seperti Rasulullah Muhammad SAW memerangi kaum muslimin yang enggan untuk membayar zakat. Walaupun mereka mengerjakan sholat, mereka tetap diperangi. Karena ibadah zakat dengan ibadah sholat adalah ciri bahwa yang bersangkutan masih menjadi seorang pribadi muslim. Oleh karena itu, hadirin, kita punya kewajiban untuk melaksanakan zakat. Zakat adalah upaya kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan diri kita. Bahkan bagaimana kita bisa beruntung sebagai seorang muslim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mau membayarkan zakat. Dari harta yang kita terima, ada sebagian Allah tidak meminta keseluruhannya, hanya sebagian, yang itu adalah hak fakir miskin, hak orang-orang yang kemudian harus kita bantu karena terlilit oleh hutang, hak untuk ditunaikan karena perjuangan dalam Islam ini membutuhkan dana. Oleh itu, hadirin, zakat adalah salah satu upaya kita untuk menyongsong kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman itu. Jadi hadirin, tidak ada yang beruntung di muka bumi ini walaupun dia punya harta yang banyak, kecerdasan yang luar biasa, kecantikan yang luar biasa, ketampanan yang luar biasa. Apabila dia tidak beriman, maka dia akan kehilangan keberuntungannya. Hanya orang-orang yang beriman yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka yang mengerjakan salat dengan khusyuk. Salat yang penuh konsentrasi. Dia menyadari bahwa boleh jadi salatnya adalah salat yang terakhir. Tentu kita akan melaksanakan ibadah salat dengan cara yang maksimal. Apabila kita sudah divonis, katakanlah oleh dokter, bahwa boleh jadi ini adalah salat kita yang terakhir, kita akan khusyuk melaksanakan salat. Dan itu adalah salah satu aspek yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Yang berikutnya adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Betapa Islam sudah memberikan panduan kepada kita bahwa kita harus menjadi manusia yang efektif dan efisien. Kita hanya mengurusi urusan yang penting. Kita hanya mengurusi urusan yang memang bersangkutan dengan diri kita. Kita tidak pernah dididik oleh Islam untuk mencampuri urusan orang lain, kemudian berlama-lama dengan urusan yang tidak penting. Segera selesaikan setiap urusan, dan hanya yang baik-baik saja yang kita kerjakan. Dan yang berikutnya, hadirin rahimakumullah, ciri dari orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang beruntung adalah mereka yang mengerjakan zakat, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Dengan zakat ini kita akan membersihkan harta kita. Dengan zakat ini kita akan membersihkan diri kita. Membersihkan ikatan-ikatan kita dengan harta. Ada dua komponen yang menyusun tubuh kita. Yang pertama adalah materi. Dengan materi ini kita mencintai segala sesuatu yang berasal dari tanah. Yang kedua adalah ruh. Ruh yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia bersifat abadi. Zakat memutuskan cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Rasulullah suatu hari pernah bercengkrama dengan para sahabat dan kemudian menyampaikan, tahukah kalian akan ada suatu masa di mana umat Islam ini seperti makanan yang terhidang. Dia akan disantap dari berbagai arah dan kemudian seperti buih di lautan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Kata Rasulullah, tidak, jumlah kamu banyak, tetapi kamu terkena sebuah penyakit yang disebut dengan wahan. Apakah wahan itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hadirin rahimakumullah, zakat akan memutuskan cinta berlebihan kita kepada dunia.
Zakat akan membuat kita tetap utuh, menjadi ruh yang abadi, ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat sebelum turun ke muka bumi, semua ruh kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tetapi hadirin, dalam perjalanannya tidak semua orang bisa selamat. Ada orang yang kemudian terjebak, merasa bahwa tujuannya adalah dunia, berjuang siang malam hanya untuk mendapatkan materi di dunia ini. Beberapa saat lagi Ramadan akan meninggalkan kita, dan kita diwajibkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Setiap jiwa yang kemudian harus ditebus dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemenangan secara pribadi, kemenangan secara komunitas, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bangsa Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat dan bimbingan, sehingga kemudian menjadi manusia-manusia yang menginginkan keriduan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, selamat menikmati detik-detik akhir Ramadan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan kita jemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membayarkan zakat, apakah zakat fitrah, zakat mal, sehingga kita menjadi seorang muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.